Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, di webinar Xtrain yang ketiga ini kita kedatangan tamu Mas Fikri Maulana dari Master System, dan ceritanya cukup menarik ya. Yang sebelumnya jadi chef di Pizza Hut Delivery, banting setir jadi network engineer. Nah, buat teman-teman yang pengen mencoba banting setir jadi yang lain, ya tidak harus jadi network engineer, bisa jadi DevOps atau cyber security, karena masih banyak kesempatan tidak hanya di network engineer ya teman-teman. Oke, langsung saja kita panggil. Halo Mas Fikri, Ya. monitor. Halo Mas, kalau Pak Agus, Oke, siap. Kira-kira malam ini udah siap berbagi cerita belum nih Mas? insya Allah siap. Ya, kalau bisa nanti jangan gaji, jangan cerita gaji ya. Salah. Ini paling rame nih teman-teman kalau udah nanya gaji. Ada lowongan Iya. kerjaan, nanya gaji duluan. Ini sebagai yang suka nge-share kerjaan, ini agak tanda tanya ya, karena kan kita bukan orang dalam gitu, jadi nggak tahu gajinya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman nih yang nyari kerjaan, jangan nyari gaji atau nanya gaji duluan sebelum interview, Ya, sebelum sampai ketemu bos, karena semuanya bisa didiskusikan. Betul demikian iya, ya Mas Fikri ya? iya. Tergantung Karena dengan, offeringnya. nah itu, offeringnya kan tahunya kalau kita sudah ikutan kan, apply, Iya, langsung wawancara semuanya baru dibuka tuh. Layak nggak kita dapat gaji segitu? Nah kalau nggak layak ya pasti nggak akan diterima seperti itu. Oke. Biasanya nggak pede kalau nanya gaji itu saya nilai nggak pede gitu. Kalau orang udah pede, udah lihat rate kita itu berapa gitu. Jadi nggak usah nanya, kerjaan ini rate-nya sekian. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan standar yang kita inginkan, motornya pulangin Ki. tinggalin gitu. Oke, Mas Fikri, silakan. Saya persilakan waktu dan tempat Ya, oke. disiapkan kopinya Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi. selamat malam teman-teman semua. Malam minggu nih, harusnya waktu uncar ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini malam ini kita nggak ngebahas tentang materi, kita ya sharing-sharing aja. Jadi ringan lah pembahasannya, nggak terlalu berat. Kalaupun ada pertanyaan langsung aja juga nggak apa-apa. Oke, pertama saya akan share screen dulu ya. Bentar. Oke, oke, kelihatan Pak Gus. Aman, aman. Oke, oke. Oke, ini judulnya gini. Ini juga pengalaman saya baru dari perjalanan karir dari dunia pizza menjadi network engineer yang sebelumnya saya nggak kebayang ya, karena 10 tahun 11 bulan itu saya mainnya di adonan, di dough, nopping, bikin beef burger, apa, bikin meat lovers, American favorit, tiba-tiba disuruh tagging bilang nih, sangat jomplang sekali. Oke, ini judulnya perjalanan karir saya dari pegawai pizza menjadi network engineer. Oke, next. Oke, ini profil singkat saya, nama saya Fikri Maulana. Saya kelahiran Jakarta 21 November 94, sekarang umurnya sudah 30, kemudian sudah menikah dan punya anak satu. Pendidikan saya SMK di daerah Tangerang, jurusannya rekayasa perangkat lunak. Harusnya kalau kuliah itu ya jadinya programmer gitu ya, bukan bukan ke network engineer sebenarnya. Karena network engineer itu harusnya jurusannya teknik komputer dan jaringan, TKJ.
Tapi nggak apa-apa, yang penting masih dalam satu satu ilmu yang sama lah. Kemudian kuliah saya di Universitas Pamulang, hampir semua anak Jabodetabek pasti tahu sih kampus Unpam itu di mana. Oke, nih kemudian ini awal karir saya di Pizza Hut, saya jadi delivery man. Ya, sangat berbeda sekali. Kalau yang gambar kedua itu bukan saya sih, tapi kira-kira kayak gitulah kerjaannya. Nah, ini kerjaan saya yang masuk tahun 2014, saya jadi kitchen atau bahasa di Pizza Hut-nya itu BOH gitu. Jadi job desk-nya ya banyak bikin saus bolognese, nopping, ya gitu-gitu deh pokoknya. Nah, kemudian 2013 saya mutusin untuk kerja sambil kuliah. Nggak banyak teman-teman saya di PHD yang uh, ngambil uh, ngambil kerja sambil kuliah, ini nggak banyak sih. Kemudian 2018 sampai 2022 saya jadi PIC. PIC itu mungkin kayak asisten manajer. Ya, dia yang bertanggung jawab terhadap shift pengganti kalau manajernya masuk pagi, saya masuk malamnya gitu. Kemudian next. Nah, ini momen-momen krusial, keputusan switching karir. Salah satu faktornya mungkin karena mentoknya di Pizza Hut, kayaknya dari dulu udah gitu-gitu aja gitu. Nggak pernah ada apa ya pengembangan diri yang lebih kita menjadi apa spesialis gitu. Jadi ya gitu-gitu aja ininya mentok gitu karirnya. Kemudian faktor dorongan karena menikah dan mempunyai anak. Nah, ini paling sering ini nih mencari peluang karir yang lebih baik. Ya. Ini apa ya? Hampir semua orang lah yang udah di atas 10 tahun tuh pasti kayak gitu tuh ininya. Nah, kemudian Februari 2022 itu saya memutusin untuk resign dari Pizza Hut Delivery. Terakhir saya di daerah Green Lake City. Kalau teman-teman tahu ada PHD di sana, Green Lake, daerah Duri Kosambi. Next. Nah, jadi uh, saya resign dari PHD tuh nggak langsung resign gitu aja. Jadi saya ada step by step, saya ngomong dulu sama istri. Nah, salah satu persiapan yang saya lakukan itu saya milih mau kerja di mana gitu kan. Karena kan kalau ijazahnya S1 TI kan banyak ya ininya ya, spesialisasinya mau ke arah mana. Dari programmer, web developer, cyber security, mobile developer, pokoknya banyak lah dunia IT sama kayak dunia kedokteran kan, ada spesialis-spesialisnya. Nah, dari sekian banyak ini, hampir semuanya sih saya belum pernah ngalamin gitu kan. Bikin web aja, saya belum pernah sampai rilis gitu ke web gitu, sampai bisa diakses di Google. Itu saya belum pernah tuh. Cuman lokal doang, lokal host doang di mana di exam gitu, di SMPP gitu. Itu doang palingan. Nah, akhirnya saya mutusin buat ya udahlah milih network engineer aja dulu gitu. Kemudian next. Nah, setelah jadi milih dulu nih, oke, okay, saya mau jadi network engineer. Terus ngapain aja sih tahapnya, persiapannya apa aja? Nah, persiapan sebelum resign saya tuh biasanya nih pulang kerja sempetin belajar. Nah, ini pasti effort banget nih buat ngelakuinnya karena kan pasti kalau pulang kerja tuh capek bawaannya, pengennya tidur, pengennya main, ya kan? Jadi saya sempetin pulang kerja apa kalau bisa belajar. Apalagi yang udah nikah tuh itu sangat ini ya, sangat butuh kerjasama antara suami istri gitu. Kalau pulang kerja tuh harus belajar, artinya kita harus nyempetin waktu buat belajar. Kadang-kadang kan suka diganggu sama anak-anak, sama anak kecil yang saya gitu. Kemudian ikutin kurs gratis dan berbayar. Ini juga perlu juga nih. Kalau yang gratis mungkin bisa lewat YouTube gitu. Kalau yang berbayar salah satunya mungkin lewat ini ya apa sih Netacad gitu ya, lewat Nixtrain gitu. Lewat apa atau Udemy gitu. Saya juga kenal Pak Agusnya dari Udemy juga kan dulu.
bisa kenal sama Pak Agus. Nah, ini banyak sih tempat-tempat berbayar ataupun gratis di internet sih. Kenal juga sama Mas Adi Trimukti juga ada di sini nih. Halo Mas Adi. Nah, kemudian kuasai merek atau vendor jaringan. Jadi saya juga awalnya nggak tahu tuh Cisco itu apa sih, Mikrotik itu apa, Forti itu apa. Saya juga masih awam banget, benar-benar nggak tahu sama sekali. Kira ya karena ikut course itu, jadi kita ngerti bahwa oh ada vendor ya. Untuk belajar ini kita tuh sebenarnya salah satunya yang nguasain si satu vendor itu gitu, misalnya Cisco atau Mikrotik misalnya. Nah, ini buat LinkedIn, teman-teman pasti udah pada punya LinkedIn, yang orang IT biasanya pada bikin LinkedIn, kemudian cari teman-teman di LinkedIn. Nah, ajak komunikasi dan tanya-tanya seputar network. Saya sebelum di Master System kan saya di HGT ya. Kayaknya waktu itu pernah di-share tuh di lowongan kerja di grup Next Trend, ada HGT. Nah, jadi saya kerja di situ juga salah satu faktornya karena ada yang nge-share teman saya di situ di LinkedIn. Kemudian saya apply. Jadi kalau bisa sosial media tuh dipakai buat benar-benar yang apa, hal yang bermanfaat gitu, bukan cuma buat scroll-scroll doang. Itu sih. Oke, next. Pengalaman kerja di IT. Nah, ini dia. Saya jujur aja, saya nggak ada pengalaman di dunia IT sama sekali. Orang sebelumnya bikin pizza, bikin apa, beef spaghetti, tiba-tiba suruh mounting, suruh kenal nggak Cisco Catalyst gitu. Mana kenal ya. Nah, kemudian 3 Maret saya masuk HGT di vendor vendor IT services gitu. Saya juga baru tahu tuh IT vendor-vendor gitu, ada yang disebut IT services, ada yang disebut IT solution. Itu saya baru tahu pas masuk dunia IT aja. Ada yang ya semuanya itu disebut vendor gitu-gitu. Dulu di tempat sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh ada istilah-istilah kayak gitu. Nah, ini job desk-nya masuk IT, khususnya di HGT. Ini salah satu job desk-nya, tagging device, router dan switch, upgrade iOS, basic config, biasa ganti hostname, assign IP, change VLAN, labeling, di label ada mesin labelnya biasanya. Terus mounting perangkat, kita bawa perangkatnya, kita pasang di pakai chestnut di ruang server gitu. Kemudian kalau kontraknya atau perangkatnya mau diganti yang lebih baru, kita dismantle, kita pasang lagi yang baru. Tapi ini bersifatnya, kalau dari sisi profesi disebutnya field engineer, karena saya nggak terlalu banyak konflik di tempat yang ini di HGT Service Indonesia. Tapi setidaknya basic network sangat sangat diajarkan di sini, gitu. Oke, next ya teman-teman. Nah, spesialisasi dan kemajuan karir. Saya di HGT kan baru, jadi kesempatan banget buat belajar network lebih dalam lagi, kenal-kenal sama perangkatnya, kenal sama ya lingkungannya lah, lingkungan yang baru. Kemudian ternyata ada target ya. Saya sebelum masuk HGT juga saya udah target bahwa saya harus punya ini nih, apa, sertifikasi gitu, sertifikasi, karena kan dunia IT, khususnya IT network ya, itu bisa dibilang sertifikasi penting nggak penting, tapi sebenarnya penting juga, karena disitulah orang melihat kita, karena kan sama kayak SIM ya, orang tahu kalau kita polisi, misalnya polisi tahu punya kalau kita bisa nyetir kan karena dari kita punya SIM-nya gitu. Nah, jadi saya untuk nunjukin bahwa saya bisa di dunia network, akhirnya ya saya ikut exam CCNA khususnya. Kemudian dari HGT selama 6 bulan sambil kerja sambil belajar,
kemudian saya ikut exam di apa dapat CCNA dari Cisco, ikut examnya di person view yang online. Setelah dapat sertifikasi, kemudian saya jajal apply di tempat lain. Salah satunya di Master System. Dan ini juga di Master System, ya salah satunya dari LinkedIn juga, dan teman-teman waktu saya onsite di customer, rata-rata yang nge-handle itu adalah teman-teman Master System. Jadi saya kenalan sama mereka, saya tanya, saya pikir mereka itu ya orang situ gitu, karyawan situ, ternyata bukan, mereka tuh vendor gitu. Oh gitu ya, iya kalau mau apply bisa nih mas di tempat saya gitu. Jadi salah satu faktor kenapa saya bisa masuk master system adalah karena saya juga punya banyak teman-teman di master system juga sebenarnya gitu. Oke, next. Tantangan dan rintangan. Tantangan rintangan jadi di dunia network engineer ya, baru sebagai seorang yang baru, yang paling susah ya ini kerjaan, belajar, sama keluarga. Apalagi saya udah nikah ya, jadi harus ada balance gitulah. Jangan sampai belajar mulu, terus anaknya nggak diperhatiin, jangan sampai kerja mulu ya kan. Jadi semuanya harus balance supaya bisa seimbang lah, nggak 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 jomplang, nggak timpang. Nah, salah satu yang tantangannya yang lain adalah banyak materi atau ilmu baru yang perlu dipelajari. Contohnya misalkan ketika saya baru masuk di master system, saya ditempatkan di data center di sebuah bank gitu. Ya ada teknologi yang saya juga baru tahu di situ, kayak misalkan Cisco ACI gitu. Terus saya baru dengar kata Cisco ACI, apa Cisco ACI? Ya, artinya saya harus belajar lagi nih gitu. Nah, terus harus tahu perangkat network secara fisik. Jadi kalau teman-teman suka mainnya di pakai tracer yang bagian logical, nah coba sesekali teman-teman main yang di bagian fisikal. Pengen tahu bentuknya seperti apa, ya kan? Ukurannya berapa RU gitu-gitu. Terus berapa powernya, berapa portnya, bentuknya seperti apa. Nah, itu akan kerasa banget ketika kita mau survei tarikan kabel, survei ke data center, lihat cek fisik perangkatnya yang mana. Itu kadang walaupun server itu cuma kayak lemari doang, kalau kita nggak tahu perangkatnya yang mana, kadang-kadang suka bingung. Orang orang lain misalnya datang nyari-nyari, oh ini mana ya perangkatnya. Ya itu mungkin salah satunya karena kita belum tahu secara fisikal perangkatnya yang mana gitu. Oke. Okay, next. Nah ini banyak istilah di jaringan yang nggak ngerti. Iya, saya akuin banyak istilah-istilah singkatan-singkatan di jaringan yang saya awalnya belum ngerti, tapi lama-lama ngerti juga. Kayak contohnya redundant gitu, link agregat, kayak gitu. Kan sebenarnya kalau di dunia pizza kan apa ini? nggak ngerti. Nah, ini salah satu tantangan yang paling berat nih, kebanyakan bahasa Inggrisnya. Tapi ya ini juga tantangan untuk kita bisa ngobrol sama orang India sih, karena suatu saat kalau kita jadi CCNP, kalau CCNP itu pasti kita akan open talk gitu, pasti kita akan ngomong sama orang India atau orang Cisco yang kebetulan dia berbahasa Inggris. Jadi ini sangat penting banget kalau udah jadi CCNP ke atas pun gitu. Oke. Saran untuk perubahan nih, kenali alasan dibalik perubahan, kenali keterampilan dan nilai Anda. Nah ini juga saya sekedar sharing aja, nggak selalu switching karir itu harus ke network engineer. Karena teman saya yang
di HGT sebelumnya, dia malah justru nggak mau naik level ikut CCNA, kemudian pengen CCNP, dia nggak mau, dia pengennya ke desain grafis. Jadi ini kenalin keterampilan kita, sebenarnya kita maunya di mana gitu. Jangan dipaksa juga untuk harus ngikutin ini tren. Nah, ini bangun jaringan dan hubungan sama kayak tadi, bahwa kita bisa kok gunain sosial media untuk menjalin hubungan sama orang lain, bisa via WhatsApp, bisa via LinkedIn gitu. Juga bisa memperpanjang silaturahmi. Kalau silaturahmi kan diperpanjang, nanti insya Allah akan datang rezeki dari mana aja. Insya Allah itu benar. Saya juga dapat di HGT, kemudian di Master System, itu juga salah satunya dari sosial media. Percaya nggak percaya, itu terjadi. Nah, ini perbarui keterampilan dan pendidikan. Ini kayaknya update terus, harus. Karena kalau nggak update, kita bakal tertinggal sih. Nah, siapkan portofolio dan resume. Nah, ini juga penting untuk diupdate mungkin di LinkedIn atau di CV kita, pencapaian-pencapaian kita apa aja kita bisa masukkan di sana. Kemudian jangan takut banyak dan belajar. Nah, siapkan rencana keuangan, ini penting juga nih, karena banyak dari kita yang nyarinya, Bang, ini gratisnya Bang. Banyak yang lebih nanya kayak gitu mulu. Ya, siapkan rencana keuangan ini penting karena salah satu ujian CCNA itu membutuhkan biaya yang lumayan tuh, $300 tambah pajak $30. Jadi tiga ya, $330. Nah itu kalau dikonversi ke rupiah bisa 5 jutaan itu. Nah itu kan butuh uang gitu. Bagi teman-teman yang emang lagi maksudnya harus dipersiapkan, makanya sebaiknya dipersiapkan dulu gitu uangnya. Sambil belajar. Sama jaga semangat dan konsistensi. Nah ini penting karena ya namanya kita udah kerja, pasti pulang capek, nggak mau kayak udahlah belajarnya besok aja. Akhirnya besok juga nggak belajar juga. Akhirnya ya nggak konsisten gitu untuk belajarnya. Jadi ini penting banget buat jaga semangat dan konsistensi. Simpulannya, jangan takut keluar dari zona nyaman. Yakin konsisten, terus insya Allah keadaan pelan-pelan akan berubah jadi lebih baik. Jangan lupa berdoa, kalau orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa. Oke, okay? From this to this, bisa dilihat ya teman-teman. Yang kiri itu makanan, noping, bikin meat lovers. Yang kanan ya seputar network ya, seputar config, mounting, test speed termasuk gitu ya. Kemudian pelajarin topologinya. Gitu. Ini bagaikan langit dan bumi, dari sebelumnya nggak ngerti network sampai bisa network. Ya ini suatu hal yang perlu diapresiasi lah untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya itu aja sharing malam ini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, terima kasih Mas Fikri. Ini di chat ada yang nanya tuh Mas. Minta lowongan kerjaan. Mana ya Pak? Minta CCNA gratis. Bentar Pak. Ada di kolom chat. Ini share screen-nya saya matiin dulu ya Pak ya? Boleh. Buat teman-teman yang ingin tanya jawab bisa langsung ya. Lewat chat atau nyalain mic-nya silakan. Mumpung ada orangnya langsung. Ada sertifikasi CCNA gratis ya Pak Fikri dan Pak Agus. Kalau yang dari official Cisco-nya tentu harus berbayar ya teman-teman. Yang tadi saya bilang bahwa bayarnya itu sekitar $300 tambah pajak juga. Tapi kalau teman-teman ikutin yang sekarang dilakukan, yang dibuka sama Pak Agus ini, CCNA versi 7, kalau teman-teman bisa selesaiin 3 modul itu, setelah selesai 3 modul,
nanti akan ada gratis diskon 58% ya Pak. Ya Pak Agus ya. Saya alhamdulillah nih teman-teman, saya juga dapat diskon. Jadi saya yang harus saya bayar 5 jutaan jadi bayar setengahnya, dan itu ngebantu banget sih sebenarnya. Makanya adanya CCNA versi 7 dari Netakat ini itu jangan disia-siakan gitu. Karena ini benar-benar ngebantu banget buat kita gitu ya kan. Yang ekonominya kentang nih. Jadi mudah-mudahan itu sih bisa ngejawab. Kemudian lanjut. Wah, Mas banyak sekali Hanif, nih pertanyaannya nih. dari Mas Hanif ya. Background Mas Fikri untuk switching karir hampir sama. Ya, hehehe. Ya Mas, mungkin sama, kita sama-sama di dunia restoran mungkin ya. Kemudian lanjut ya Mas, ini dari Oji Khalid mau nanya Pak, apakah sebagai NA bisa untuk dapat karir lebih jadi tim CC atau tim NOC, Network Operation Center? Bisa banget. Jadi kalau di Master System sendiri kan ada tim implementasi, ada tim standby. Jadi kalau untuk yang lebih expert, pengetahuannya lebih banyak dan sering dapat pengalaman yang macam-macam, itu masuknya ke tim implementasi. Biasanya mereka itu udah CCNP, udah CCIE gitu. Itu sih. Nah, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan yang CCNA juga diajak kok. Kita juga tim CCNA tuh sebenarnya pelan-pelan akan diarahkan ke sana gitu. Cuman butuh proses aja gitu. Dengan lingkungan yang baru, apalagi kan di dunia perbankan ya. Rata-rata kan network engineer tuh ditugaskan dedicated di perbankan gitu. Klien-klien master system rata-rata di perbankan sih. Tapi non perbankan juga ada kok. Apalagi ya, next. Banyak, Mas. Banyak banget. Dari Aris School. Kalau jadi network engineer di perusahaan dapat gratis training nggak Om? Wah ini keren nih. Kalau kalau di master system sendiri untuk bootcamp CCNP ada kok Mas? Ada. Dapat trainingan atau bisa ada di portal learningnya mereka gitu, portal learningnya master system. Di situ juga banyak diajarkan tentang networking, tapi memang bukan dari Cisco-nya sih, tapi dari senior-senior master system gitu. Mereka bikin modul-modul, kemudian bisa dipelajari oleh para juniornya gitu sih. Lanjut lagi dari Muhammad Abdul Mukni. Bagus, diskon CCNA bisa diskon 90% ya. Bisa Bisa lah Pak? jadi struktur. Bisa dong. Jadi struktur itu bisa dapat diskon 90%. Tapi hanya yang qualified saja. Oh Seperti bisa. Mas Fikri. Oh, siapa siap. Ya. Pak Lanjut, Fikri, Mas. lanjut dari Muhammad Zulkarnain. Pak Fikri spill pendapatan dari Mas di PHD dibanding network engineer. Nah ini. Ini yang tadi Kamu udah dibilang Pak. dikasih disclaimer ya. Di awal dikasih disclaimer jangan nanya gaji pendapatan. Berarti itu nggak pede gitu. Iya, ini next aja ya. Dari Rizky itu ya. Dari Rizky, Pak, untuk bootcamp master system biasanya qualify peserta yang diterima seperti apa? Nah, ini jujur aja, saya bukan jalur bootcamp di master system. Jadi di master system itu juga ngebuka bootcamp dari kerjasama dari Digitalen ya, Kominfo, atau dia ngebuka bootcamp sendiri untuk biasanya yang fresh graduate gitu. Nah, teman saya kebetulan satu tim sama saya, dia fresh graduate, dia lewat jalur bootcamp Digitalen kalau nggak salah, kerjasama sama master system. Nah, singkat cerita ya dia ikutin semua bootcampnya sampai selesai. Nah, terpilihlah sekitar 20 orang yang diterima di master system. Nah, untuk belajarnya saya juga kurang tahu ya gimana.
seleksinya juga saya juga kurang tahu ya dia udah jadi karyawan master system aja. Oke, lanjut lagi. From Muhammad Ihsan. Oke, Mas Ihsan, apa kabar? Izin bertanya Pak, selain basic knowledge network, apa saja yang harus disiapkan untuk bisa siap kerja sebagai network engineer? Wah, anjay. Ya itu salah satunya kita ikut sertifikasi juga karena requirement perusahaan-perusahaan itu kayak master system, ICT dan lain-lain itu ada requirement-nya biasanya. Jadi ya mungkin penting sih untuk ikut sertifikasi sesinya. Itu Mas Ihsan. Oke, lanjut Mas Hanif. Izin tanya Mas Fikri, saya pernah dengar terkait sertifikasi Cisco digoreng. Itu bagaimana? Untuk mempertahankan konsistensi bahwa tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Digoreng apa nih? Maksudnya apa nih, Mas? Bisa Jawabannya. dibantu Pak Agus? Sedikit menyampaikan, saya pernah scroll Instagram itu ada yang menyatakan bahwasanya Cisco itu sertifikasinya Cisco, artinya sudah banyak beberapa jawaban yang ada di internet seperti itu. Nah ini bagaimana dari kita yang sudah mendapatkan sertifikasi Cisco, tapi menjaga konsistensi supaya di orang-orang pikiran itu tidak seperti itu gitu mas. Nah mungkin bisa dikasih tips and triknya nih, mungkin bisa diperkuat dari apa skill trouble satu networking atau semacamnya. Mungkin kalau dari mas ini gimana mas? Mohon penjelasannya ini. Terima kasih mas Vicky. Bisa bantu jawab Pak Agus? Saya agak kurang dengar ya, nggak jelas internet Iya, problem. saya juga kurang dengar Pak. Betul ini. Agak suaranya putus-putus soalnya mas Vicky. Nanti mungkin bisa privasi mas. Nah, ini udah nih. Ini jelas nih. Network saya bermasalah, Mas. Network saya. Gimana Mas Ari? Maksudnya digoreng gimana? Oke. Jadi gini, saya pernah scroll Instagram itu pernah menemukan salah satu orang yang menyatakan bahwa sertifikasi itu dan artinya sudah banyak jawaban atas sertifikasi yang Cisco berikan. Nah, itu kan perjawabannya nih di email ya, Pak. Nah, itu bagaimana supaya dari sisi kita yang sudah mendapatkan sertifikasi yang mungkin notabene free, itu kan ada beberapa jawaban di internet. Nah, itu kira-kira supaya orang-orang tidak menganggap apa ya, underestimate biasanya orang yang sudah memiliki sertifikasi itu hanya sebatas sertifikasi aja gitu. Oh iya, ya. Saya dapat poinnya. Mas Fikri mau jawab silakan Mas. Saya masih ini Pak, kurang kedengeran Pak, boleh dibantu Pak, sorry. Maksudnya gini, di internet udah ada apa namanya soal jawabnya gitu ya Mas? Ya, betul. Jawabannya. Nah, maksudnya itu ujian sertifikasi Cisco di internet udah ada soal jawabnya. Gimana Mas Fikri? Oh, jawabannya. Ya, sesederhana CCNA versi 7 aja itu udah ada jawabannya. Ada key answer-nya gitu. Tapi jangan berfokus pada itunya gitu. Jadi tetap kita harus belajar terus. Jangan sampai kita tuh hanya karena pengen cuman punya sertifikasinya doang tapi kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi tetap kalau ada pun gorengan di luar sana, biarin aja, nggak masalah. Yang penting nanti ketika kita implementasi, kita bisa konfig, paham topologinya, paham troubleshootingnya gitu. Nggak masalah, di luar mah ada gorengan, nggak apa-apa, biarin aja. Iya, betul. Ya, itu sih Pak, palingan. Ya, jadi gini, Mas Ane, yang udah ada apa soal jawabnya banyak yang gagal ujian. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kan logikanya gitu. Saya kasih tahu nih, sampai level expert pun ada. Ya, Iya. jadi kita kalau udah lama mau disertifikasi apapun ya, vendor semuanya lah, kita udah nggak kaget dengan hal seperti itu. Bahkan
itu kita kesampingkan lah. Udah CCIE double, CCIE triple, CCIE biasa aja. Tapi kan yang penting adalah lu handle project apa nih sekarang. Itu Iya. Baik, Kak. yang penting adalah gua pegang Jawa Barat nih backbone-nya misalnya. Wah itu udah pasti tanggung jawabnya besar, skillnya besar, tentunya tadi yang namanya pendapatan lebih besar lagi. Sertifikasi itu hanya jalan ya, jangan jadikan tujuan teman-teman. Sertifikasi itu buat jalan aja nih, masuk master sistem, selesai. Nah sisanya skill, karena sertifikasi cuma kertas doang kok. Harganya 5,5 juta, CCNP $400 sama $300. Itu belum pajak ya, $800. Sisanya 1.300 atau 1.600 kalau mobile. Itu hanya jalan doang. Jadi ketika teman-teman dapat CCNA, CCNP, CCNI, itu start beginningnya di situ. Ya, jadi ini yang harus teman-teman mindsetnya kita luruskan. Karena banyak teman-teman tujuannya sertifikasi. Ya kalau tujuannya itu kalau udah dapat sertifikasi, misalnya nggak ada perubahan ya Mas Fikri, gue udah CCNP nih, di masa sistem nggak naik-naik gajinya, buat apa gitu? Nggak ada impact gitu. Iya. Benar gitu ya. Makanya jangan lama-lama di master system ya, kalau nggak naik-naik gajinya. Sertifikasinya udah CCI, CCI gajinya berapa setelah Indonesia, CCNP berapa, nggak tahu kan? Ya nggak usah tahu lah kalau belum masuk di dalam circle-nya gitu. Intinya Baik, hanya Kak. jembatan aja, sertifikasi itu jembatan. Next train itu jembatan, teman-teman join di grup itu hanya sebagai jembatan. Silakan manfaatin buat lewat naik level, buat belajar, buat relasi seperti Mas Fikri. Kenapa saya bisa kenal Mas Fikri? Masih ingat nggak Mas? Kenal Kan? di Udemy, Pak. Nah, kenal Udemy, ngejar sampai ke LinkedIn dan Iya. seterusnya. Benar. Seperti itu. Oke lanjut Mas Fikri. Lanjut ya, Mas. Terus tanya Pak, yang mana lagi ya? Mas Oji Khalid. Pak Fikri project SD1 ya, Pak, di MSI. Iya, saya di tim standby di salah satu apa ditempatkan di bank BUMN. Saya belum, jujur aja, saya belum masuk ke implementasinya, tim-tim implementasi. Tapi saya masuk dalam grup itu. Jadi setidaknya saya melihat percakapan yang mereka obrolin tuh ngomongin apa gitu. Walaupun saya secara keterlibatan saya nggak dilibatin langsung sih. Lanjut ya. Dari Mulyadi Indra, saya selalu roll out Bank Mandiri. Kerjaan saya cuma sampai sambung modem Cisco switch 296 dari setting IP. Klien nggak pernah masuk sistem. Saya tergerak hati harus bisa. Wes, siap siap. Bener banget. Jangan sampai kita merasa setelah udah CCNA terus masuk dunia IT vendor terus ya udah gitu-gitu aja. Jangan 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 puas sampai situ gitu. Kalau bisa kita belajar terus, kita kulik-kulik aja di di, di, di tempat kerja kita yang sekarang nih. Karena kan kalau kita pakai misal nih topologi sederhana yang sering kita lakukan di packet tracer, ternyata begitu di real networknya ternyata rumit banget gitu. Saya juga baru ngeh pas masuk data center, ternyata topologinya data center tuh luar biasa banyak gitu. Jadi ya itu kita harus bisa ini sih ya menyesuaikan dan belajar terus gitu. Oke, lanjut ya Mas. Dari Mulyadi Indra, nanya 2 kali. Sekarang malah sudah ganti ke Cisco Huawei. Oke, lanjut ya Mas. Pengen diskon CCNA, ada info lengkapnya. Untuk diskon CCNA mungkin bisa dijelaskan sama Pak Agus. Siap. Ya, join di grup Nistrin Academy di WhatsApp ya, WhatsApp grup bulan tiap bulan 2 kali awal. Oke, baik. Lanjut, Mulyadi Indra, menyesal dari dulu tidak ikut sertifikasi atau kursus Cisco. Nggak ada kata terlambat sih, Mas. Kalau masih bisa kita belajar lagi, bisa kok, insya Allah bisa.
Lanjut, dari Yusuf Yuda. Pak Fikri, saya background IT, tapi udah 13 tahun kerja di bidang lain. Sungguh rindu balik kerja ke background saya. Kadang-kadang saya freelance di bidang IT jadi subkon. Kebetulan lagi mau rintis RTR UNM. Boleh share list daily job network engineer apa aja yang harus dicek di. Wah, banyak ini ya. Tapi ya intinya sih kalau tiap tiap perusahaan beda-beda sih job desk-nya. Walaupun sama-sama network engineer, nggak semuanya sama sih. Biasa checking-checking. Kalau saya kan maintenance ya. Jadi biasa checking-checking ya port secara fisik, kabelnya, kemudian di tagging deskripsi di portnya. Biasa ada yang booking nih dari pihak banknya, minta port ini sampai ini jangan dipakai ya, ini buat server Huawei gitu. Nanti kita akan ya setidaknya masuk konfigurasi port yang di request itu kita deskripsiin aja ini di booking untuk ini gitu. Salah satunya gitu. Oke, lanjut. Mas Muhammad Zulkarnain. Pak Agus, Pak Fikri, untuk karir Pak Network Engineer apakah bagus? Apakah kedepannya bisa menjadi direktur? Wah, anjay. Gimana ya jawabnya? Mungkin-mungkin aja sih bisa ya. Karena senior saya juga yang sekarang jadi manajer di Master System, juga dulu juga jadi standby juga, engineer standby, engineer monitoring, sampai sekarang dia jadi manajer. Kemungkinan lah, mungkin pasti ada gitu untuk jadi manajer. Oke, lanjut. Dari Arisku, Master System ada job part time remote nggak Mas? Wah, saya kurang tahu ya. Mungkin ada, mungkin nggak. Bisa lihat di websitenya aja sih, ada atau enggaknya. Kemudian lanjut ada Mas Febrian. Terima kasih Mas atas materinya. Saya izin bertanya secara kan Mas Fikrinya dari nol di bidang network dan switching karir di usia yang lumayan dewasa. Bagaimana nih dari Mas Fikrinya bisa meyakinkan company-nya untuk merekrut Mas Fikri yang switching karir? Apa nih tips dan triknya? Dan apakah job Mas Fikrinya dimulai dari level junior? Wah, ini keren nih jawaban apa pertanyaannya. Benar. Jadi gini, di saya mungkin kalau langsung dari PhD terus nggak punya sertifikasi, nggak punya pengalaman masuk master system mungkin ditolak kali ya. Jadi saya juga dulu pernah apply di tempat lain yang kayak apa vendor vendor IT solution gitu yang gede-gede. Tapi ya jujur aja itu mereka uh, saya nggak lolos kualifikasi karena uh, ya mereka butuh qualify salah satunya CCNA dan punya pengalaman atau fresh graduate. Saya terbilang bukan fresh graduate ya. Nah, jadi saya masuk dunia IT itu di HGT khususnya. Jadi manajernya kebetulan ngasih saya kesempatan untuk mau belajar. Yang penting kamu mau belajar gitu. Masalah kamu belum punya pengalaman, nanti bisa belajar di sini. Tuh. Jadi jujur aja masuk HGT itu benar-benar nekat gitu. Dan kebetulan manajernya pada saat itu masih ngasih kesempatan buat saya untuk apa bisa berkembang di sana. Jadi saya bahkan nggak kenal itu colok port 1, port 2, saya nggak tahu itu. Ya itu uh, apa uh, bisa dibilang meyakininnya saya bilang bahwa saya mau dan bisa untuk belajar Pak di sini gitu. Kemudian setelah masuk kerja di sana ternyata harus diskus sama orang India yang berbahasa Inggris. Nah, hampir sebagian besar karyawan di sana itu butuh guide untuk apa bisa ngobrol, ada jembatannya lah gitu, ada seniornya yang menjembatani komunikasi antara mereka dengan orang India itu. Nah, kebetulan di situ saya dan teman saya doang baru berdua yang berani untuk nggak pakai guide, nggak pakai apa L2 lah kalau di sana bahasanya, atau nggak ada translator orang gitu. Jadi kita langsung aja ngomong berdua. Makanya tektokan sama orang India baru pertama kali ya di HGT itu. Baru ngobrol langsung. Tapi ternyata begitu kita ngobrol bahasa Inggris, mereka juga nggak terlalu ngobrol yang di luar konteks kok gitu. Jadi mereka benar-benar ngobrol sesuai apa yang
udah diagendakan di email gitu. Misalkan emailnya disuruh mounting, disuruh upgrade iOS, suruh colok ke port ini, gitu-gitu aja. Paling mereka komunikasinya begitu. Nah, dari situ tuh mungkin ya sedikit banyaknya saya jadi dipercaya gitu. Itu Mas Febrian. Oke, lanjut ya. Untuk job desk network engineer itu biasanya apa aja ya Mas? Waduh, banyak ya. Untuk job desk network engineer sendiri, ya itu tadi monitoring, troubleshooting, sama implementasi. Kalau yang sebelumnya, ya itu tadi, yang tadi dipresentasin yang tadi saya jelasin di PowerPoint, salah satunya itu. Kemudian, next, Ahmad Jailani, kisi-kisi saat interview kerja, apa Pak kualifikasinya cukup sulit ya Pak Fikri? Kisi-kisi. Ya itu tadi, belajar, kemudian cari kursus gratis. Kalau untuk interview, ya yakin aja lah, bismillah gitu. Saya juga interview itu ya sekarang-sekarang ini aja, mungkin 1 tahun yang lalu baru belajar interview gitu kan. Sebelumnya saya nggak pernah interview juga, karena lulus SMK saya langsung kerja di PhD gitu, jadi jarang, nggak pernah interview gitu, loncat-loncat. Lanjut, Febrians. Oke, soalnya saya punya ketakutan karir kalau switching karir di usia dewasa. Nggak apa-apa Mas, emang sih ya ada fenomena di Indonesia maksimal umur 28 tahun ya. Wah, emang parah sih Indonesia. Tapi nggak apa-apa, saya buktiin bahwa saya bisa gitu. Saya ngelamar di HGT tuh usianya 29 tahun gitu. Parah emang Indonesia ini. Oke, gimana teman-teman? Membantu kan nih? Baik, Kita batasi sampai jam berapa nih, Mas? Udah di semua ya dijawab ya? iya, banyak banget nih Pak. Oke, jadi gini, kalau teman-teman pengen berhasil di kerjaan, ini saya simpulin aja ya, ada 3 poin penting nih. Ini udah diceritain langsung sama Mas Fikri. Yang pertama adalah skill. Ya, skill, Ya, kemampuan. Jadi harus punya kemampuan dulu nih. Saya kemampuannya basic, ya nggak masalah. Basic, expert, senior, ya itu semuanya nanti berkembang sambil jalan. Harus punya skill dulu. Yang kedua, punya experience, pengalaman. Minimal itu. Karena perusahaan tuh nggak mau yang nol banget gitu. Mas punya pengalaman ini nggak? Pasti tanya gitu. Ya Mas iya ya? betul, betul. Iya. Jadi artinya apa? Pengalaman itu, portofolio itu dibangun dari awal, dari nol, mau nggak mau gitu. Jadi nggak bisa di skip ya, nggak bisa dilewati itu. Yang ketiga, relasi. Ordal, orang dalam itu penting. Kalau Benar. teman-teman nggak punya kenalan, nggak punya orang dalam atau relasi, siapa yang tahu kalau kita itu pinter? Siapa yang tahu kalau kita itu bisa? Oleh karena itu, jangan batasi pertemanan. Setuju nggak, Mas Fikri? Setuju Pak. Iya, jangan batasi pertemanan. Artinya, siapapun kita kenalan, ya welcome aja lah, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi sampai sekarang, teman-teman, dari saya mahasiswa nyari kerjaan freelance dari sejak mahasiswa sampai sekarang itu masih menjaga hubungan relasi gitu sampai sekarang ya. Artinya apa? Kita bangun portofolio, kita bangun relasi, kita bangun skill, dan setiap bulan, setiap tahun itu harus meningkat. Makanya tadi saya lihat ada saya stuck di IT support, naik level, gimana caranya? Ya belajar hal yang baru, belajar hal yang dibutuhkan, jangan nyaman di situ. Sekarang namanya apa? Network, misalnya Cisco, ya ambil Cisco, bentar lagi kalah sama Huawei, ambil Huawei. Pokoknya terus saja. Ya kecuali kalau sudah saya nyerah, yaitu lain soal. Ya dalam artian udah nggak mampu ngikutin perkembangan zaman, update teknologi, ya nggak masalah. Ya mungkin karena udah diniatin seperti itu. Makanya
penting teman-teman untuk menciptakan namanya goal. Saya lihat Mas Fikri itu goalnya sangat tinggi. Benar nggak Mas? Iya, bener. Saya hanya bisa lihat orangnya aja udah tahu nih, ini goalnya ini tinggi nih. Saya juga nggak nyangka, Artinya Pak. apa? Ya, jadi goal di sini artinya apa? Tujuan gitu. Makanya kadang saya gini, teman-teman ya, kenal dengan teman-teman yang lain, kok kayaknya seneng banget sama perusahaan gitu. Kalau menurut saya jangan, karena Anda itu bisa disingkirkan, bisa dipecat, bahkan ya kena layoff, digantikan dengan orang yang lebih expert. Akhirnya apa fokusnya? Fokusnya adalah kepada diri kita sendiri, pinterin tuh diri kita sendiri. Sekarang si CNA, mau si CNP lah, bayarin perusahaan nggak? Ya nggak usah harap, kalau dibayarin monggo, nggak juga nggak apa-apa. Naik level lagi si saya ini, dikejar masih istilahnya kosong nih waktunya, carilah freelance, cari teman-teman ada kerjaan ini nggak, gua nganggur nih, gitu aja terus teman-teman. Artinya gini, value kita itu bukan karena perusahaan gitu, tapi karena memang lu punya value harga diri. Nah di situ, kalau udah berani sampai seperti itu, ya udah nggak usah nanya gaji, udah ya panggil Mas Fikri konflik ini, udah nggak usah nanya gaji, minta nomor rekeningnya aja, gitu. Setuju nggak nih? Setuju, Pak. Ya, ya, jadi jangan pernah bersandar pada perusahaan gitu. Perusahaan itu kita manfaatin buat naik level gitu. Ya, perusahaan itu kita manfaatin buat naik level, karena kita dimanfaatin perusahaan. Beda loh konteksnya. Ini yang harus kita luruskan mindsetnya. Perusahaan itu tempat kita lewat doang, naik kayak gitu. Ya. Makanya oke lah, mungkin ada yang buat dimanfaatin perusahaan. Lah artinya lu nggak paham di situ. Coba kalau kita balik, kita harus manfaatin fasilitas yang diberikan perusahaan. Misalnya tadi fasilitas buat nge-lab, manfaatin. Fasilitas ada teman-teman expert, manfaatin. Seperti itu. Nah, itu yang akan meningkatkan skill kita, value kita, relasi kita. Bisa sampai kenal bos, manfaatin. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar gini, nyaman lah, udah nggak mau belajar lagi, nggak mau gaul, nggak mau cari relasi, ya berarti lu di situ-situ aja dong, nggak ada kemajuan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh perusahaan, ya teman-teman. Jadi kita yang manfaatin, dalam artian apa tadi? Ya, semua fasilitas, misal kita dengar nih, wah ada sertifikasi bootcamp, Halo, teman-teman. Bagus, kayaknya koneksinya terputus ya. Halo, Bagus. Tadi terputus. Oke. Ini kita cukupkan aja kali ya sampai sini ya, Bagus.